Konnichiwa, Bray. Sekarang saya lagi nyantai sama Sohib Ade Namnung. Mang Ade tuh. Almarhum ya? Tuh, jadi sambil lihat ini bebek di sana, Bray, biasa tempat persembunyian ke berapa di sini. Anjay. Karena sekarang nih Jepang, Bray. Bukan lockdown sih ya, tapi pengetatan kembali, ada status darurat deh ya. Jadi beberapa prefektur ditutup kembali, akhirnya kita nggak boleh main jauh, Bray, nggak boleh main ke Tokyo kemana. Dan mudah-mudahan sih pekerjaan nggak terganggu lah ya, masih lancar. Nah, sekarang ini kan emang kondisinya lagi gini, banyak sekali yang nanya, bang gimana dong ini udah lama nih nggak berangkat ke Jepang. Sekarang kebetulan saya mau ngospek nih, ngobrol seputar kehidupan biasa bareng bang Anjay. bang Ade. Aduh, bang Ade dekat ciri deh kita punya. Iya, emang dekat ciri. Nah, itu buka deh, ciputan deh, biar ganteng nah kelihatan. Nah, itu sambil sebat dulu, nyantai aja, nyantai, jangan buru-buru. Kuota mau murah sekarang mah. Jadi Mang Ade ini asli dari Majalengka ya? Majalengka asli. Majalengka nanti mana, Bang? Abi di nama desa mah Gunung Kuning. Tapi naonnya? Desa Daerah yang paling terkenal di daerah saya tuh apa ya? Raja Galuh, kalau tahu nggak Raja Galuh. Desa Gunung Kuning, Raja Galuh. Kemana deh? Tuh ya. Nyangat urut dulu. Nah, Mang Ade ini dari Desa Gunung Kuning, Raja Galuh, Majalengka. Kita sharing-sharing lah pengalaman dulu dari Majalengka. Berarti kan gunung ya? Ya, kaki gunung lah. Kaki gunung ya, maksudnya kan banyak orang di kota juga nyari info buat ke Jepang agak susah. Nah, ini gimana nih ceritanya dari Majalengka, dari Gunung Kuning, kaki gunung bisa dapat info ke Jepang. Oke. Cerita biar memotivasi teman-teman. Awalnya Mang ya, awalnya dulu sebelum keluar sekolah tahun seberapa sih? Tahun 2015. Dulu di sekolah mana Mang dulu? Dulu SMK 1 Majalengka. SMK 1 Majalengka, keluar sekolah tahun 2015. Nah, begitu keluar sekolah itu gue kepikiran hayang ke Jepang apa gimana itu? Wah, sebelumnya nggak ada kepikiran buat ke Jepang ya. Jadi dulu tuh keluar sekolah biasalah nganggur ya kan, jadi beban orang tua. Tapi lama kelamaan di rumah kok kayak bosen gitu ya kan, nyari kerja juga, sambil nyari kerja, lamar sini lamar situ. Tapi ada tuh saudara nyaranin buat kerja ke mana itu, di Jakarta. Tapi itu kerjaan apa ya, kerja di bengkel sih. Jadi dulu ceritanya teknik, dulu kan ngambil jurusan teknik komputer ya kan. Tapi malah kerja di bengkel. Di bengkel mobil. Waduh, pertama-tama kacau lah, nggak tahu apa-apa. Kerja di bengkel berarti harian kayak itu ya? Harian beres itu tuh. Jadi dulu tuh dapat info ke Jepang tuh sebenarnya ada tuh di STM tuh, dari JIK. Kalau nggak salah banyak sih anak-anak di STM dari JIK ada. Kan saya juga dari JIK, Bray. Cuman kalau JIK ini kan harus kerja sama sekolah ya. Itu. Berarti sekolahnya kerja sama JIK. Kerja sama, cuman kebetulan karena saya teknik komputer, jadi nggak bisa tuh. Oh iya, soalnya teknik komputer mah nggak ada ya. Nggak ada. Nah,
saya juga Bray teknik komputer jaringan nih. Cuman alhamdulillah bisa melipir. Benar. Hmm. Saya juga nggak ada kepikiran sih buat kerja ke Jepang. Jadi dulu tuh awalnya disaranin sama, jadi kan ada inilah ya, apa, kekasih. Anjay, kekasih. Ada bebek Ada bebek, katineng. kadede. Jadi dulu ceritanya teh gini, apa, si kakaknya pacar saya tuh ke Jepang. Kela. Ayeuna masih jadi pacar ente? Sekarang masih. Oh masih Bray. Bisa tuh di aku aing euy. Masih. Ah. Masih, Bray. Jadi ceritanya tuh dia nyaranin gimana kalau ke Jepang. Kakaknya di Jepang berarti. Kakaknya di Jepang dulu tuh. Tapi sekarang udah pulang. Udah pulang. Ya masih inilah, apa, masih suka kontek-kontekan sama. Dulu teh berapa? Berarti 4 tahun yang lalu. 5 tahun. Iya. Heeh. Iyalah kan 5 tahunan lah, 5 tahunan. Oh, 5 tahun yang lalu berarti. 5 tahunan. Jadi disaranin tuh ya kan, buat ke Jepang. Gimana kalau ke Jepang? Wah, pas masih di Jakarta. Pas masih kerja di Jakarta, wah kepikiran ya kan. Wah, boleh juga tuh ke Jepang. Semoga ada jalan ya kan. Nyoba. Jadi didaftarin tuh, daftar. Jadi ada LPK namanya tuh kalau di Majalengka tuh LPK Kajoku. Jadi saya dari dulu dari LPK Kajoku, apa ya, LPK bahasa mungkin ya. LPK jadi bahasanya. LPK LPK Kajoku itu LPK apa, lembaga pelatihan khusus bahasa, khususnya bahasa Jepang. Iya. Nah, dulu belum SO mungkin ya? Belum. Nah, sekarang juga kayaknya belum. Masih nyari. Jadi LPK dasar istilahnya itu gitu, Bray. Jadi LPK dasarnya di Kajoku. Di Kajoku Majalengka. Daftar tuh. Jadi ceritanya tuh daftar, cuman di daftar itu jadi kan dulu ada yang namanya IM ya. Oh, IM Japan sama swasta. Jadi kan LPK Kajoku tuh dulunya kerjasama sama IM, cuman entah bagaimana ceritanya, jadi ada sedikit bentrok mungkin dengan IM ini. Jadi si apa namanya, si pimpinan LPK ini cari-cari jalan lah buat anak asuhnya ya kan, udah lama belajar di situ, kasihan, nyari jalan dapatlah swasta. Dapat swasta. Jadi saya perjelas lagi, Bray. Jadi LPK dasar ini dia membantu untuk proses belajar bahasa Jepang. Iya. Nah, nanti dia bantu juga untuk berangkat ke Jepangnya melalui job dari IM Japan atau dari swasta. Betul. Nah, kebetulan dari job IM Japannya waktu itu ada sedikit masalah, akhirnya ke LPK swasta. Jadi dulu sempet tuh, apa ya istilahnya, ketipu meureunnya, mah. Jadi dulu pernah di Bekasi berapa bulan ya, ada 3 bulan kali ya, 3 bulan di Bekasi itu belajar. Jadi daftar ke Kajoku, terus disuruh belajarnya di apa namanya, aduh LPK-nya lupa itu di Bekasi. Gak usah sebut nama lah kalau ada penipu-penipu mah. Iyalah. Intinya mah ya bukan penipu sih, ketipu. Jadi si miskomunikasi lah, biar lebih aman. Bukan ketipu, jadi si yang punya lembaga di Bekasinya itu juga sebenarnya tertipu dengan orang lain gitu. Jadi dia hanya membuka gitu. Jadi daftar di Kajoku. Daftar di Kajoku. Tapi belajar bahasa Jepangnya di Bekasi. Di Bekasi. Kajoku itu kan Majalengka ya? Kajoku tuh di Majalengka. Nah, karena kan swasta, jadi kan ini ada program swasta nih, mau nggak di Bekasi? Mau dulu tuh. Jadi ikut berapa bulan ya? Ada 3 bulan kalau nggak salah. 3 bulan di Bekasi. 4 bulanan lah di Bekasi. Ya di situ pertamanya mah bulan-bulan pertama belajar semangat. Lama kelamaan terombang-ambing. Karena belum ada kejelasan gitu. Akhirnya di suatu hari terbukalah bahwasanya
si yang apa ini yang nyediain jobnya. yang nyediain jobnya itu katanya emang udah dari dulunya tuh punya apa ya rekod Apa buruk lah. rekod buruk lah ya. Jadi si apa LPK yang di Bekasinya juga agak tahu pertamanya. Bahwa yang nyediain job itu kayak gini, kayak gitu. Jadi ya lanjut. Aduh, masa lalu. Tapi asik sih, jadi pengalaman. Nah terus gimana tuh udah tahu maksudnya ketipu tuh gimana, jobnya gak ada? Jobnya nggak tahu ya, jadi wah pokoknya terombang-ambing lah, hanya gak jelas lah ya nggak antara jelas. Ini berangkat apa enggak gak jelas. Seperti anak-anak yang sekarang nih. Kayak gitu. Seperti anak-anak yang sekarang, mungkin kan sekarang juga ada yang terombang-ambing juga. Mungkin ada yang berpikiran, waduh ini penipuan apa enggak, kayak gitu mungkin ya. Nah ini tuh sama bener, asik nih. Terus tapi ya positif thinking aja lah. Mungkin udah jalannya kayak gitu merenya. Jadi terus balik lagi ke Kak Joko tuh. Iya, pengalaman lah. Jadi si yang punya LPK Kak Joko ini, kalau menurut saya ya, dia punya tanggung jawab lah. Istilahnya enggak nerima suruh belajar. Terus misalnya ini kan si SO ini ketipu ya. Dia apa namanya teh, tutup lah merenya. Tutup. Jadi si yang punya LPK Kak Joko tuh bilang, udah hayu belajar lagi di sini, yang penting mah semangat, katanya teh, sambil nyari job lagi. Nah belajar wah berapa bulan saya di Kak Joko tuh, lumayan lama. Mungkin dulu itu belum sebesar sekarang Kak Joko ya mungkin ya. Benar. Jadi dulu cuman masih awal-awal lah ya. Awal. Wah apalagi proses perintisannya, wah kering lah. Jadi apa masih apa, tapi segitu mah apa memperjuangkan ya. Memperjuangkan. Alhamdulillahnya tuh bertanggung jawab lah kalau menurut saya mah. Pernah nyoba juga tuh apa namanya tuh, tes lagi gitu di LPK lain, disalurin juga itu. Dulu tuh pernah ke Bekasi lagi nih ceritanya. Ke Bekasi, di Bekasi itu kalau nggak salah apa ya nama LPK-nya tuh, adalah satu lembaga gitu ya. Jadi saya berangkat berapa orang dulu tuh ya, ada hampir 10 lah, kurang lebih 10 orang. Nah yang diterima tuh cuman 6 kalau nggak salah, apa 8 gitu. Nah ada teman saya tuh orang Maja, sama saya itu, saya sama teman saya tuh nggak lolos karena badan saya kecil. Karena ya ya beginilah gitu kan. Kira adek tinggi berapa ya? Tinggi saya 158. 158 Bray. Ini buat kalian yang merasa apa, bukan pendek ya, kurang tinggi. Nah, ini bisa nih ke Jepang kan, karena ada juga banyak yang nanya, Bang gimana nih tinggi badan kan. Ternyata ini bisa nih Bray. Jadi dulu sempat gagal karena tinggi badan juga, sama apa namanya tuh, berat badan ya. Berat badan nggak proporsional katanya. Jadi di situ wah sedih banget itu. Jadi langsung ngomong si apa senseinya tuh, gurunya tuh, wah kamu gak sesuai. Jadi datang ya kan, datang sore kalau nggak salah, datang sore, malam briefing nggak keterima, besoknya langsung pulang Bray. Balik lagi ke Majalengka. Wah sedih banget. Sedihnya mah teman saya sih. Dia kan baru lulus apa sekolah ya. Baru lulus sekolah, terus pertama kali mendapat kegagalan mungkin ya. Jadi ceritanya tuh makan bubur di stasiun Bekasi. Saya makan, ceritanya tuh pagi-pagi pulang tuh bawa ransel, ya kan, tas berat anjay. Pulang, kata saya tuh sarapan dulu yuk biar nanti di perjalanan nggak lapar gitu kan. Pesan tuh bubur 2 mangkok ya kan, sama teman saya. Nah saya lihat teman saya, waduh
makan aja cuman gini doang, Bray. Gini, Kosong pikirannya. pikirannya kosong. Wah, saya kasihan ya kan, wah gimana ini apa nenanginnya. Saya coba hibur ya kan, tapi ya gitulah, tetap namanya orang ini merenya lagi down, Kecewa. iya kecewa. Saya juga kecewa sih, cuman ya mau gimana ya kan, udah terjadi. Balik lagi berarti ke Kajoku. Balik lagi ke Kajoku. Berarti itu dari pertama daftar ke Kajoku kan 3 bulan di Bekasi. Heeh. Balik lagi berarti udah lebih dari 3 bulan, 5 bulan. Lebih. Wah, panjang itu proses di Kajoku, jadi banyak cerita. Jadi belajar lagi sambil nunggu job. Sambil nunggu job. Belajar. Berarti lah belajar kan lama nih. Kalau standarnya ini kan belajar ini 4 bulan ya. Berarti dari segi bahasa mah itu udah lumayan menguasai kan ya? Ya dikit-dikit lumayan. Dikit-dikit. Cuman ibaratnya belum dapat job doang. Dengar-dengar juga malah sempet jadi sensei juga. Iya, karena kelamaan. Nah, karena kelamaan bantuin ngajar lah. Bantuin ngajar, iya sih. Dulu pernah sempet bantuin ngajar. Itu ceritanya kan dulu tuh pas di Kajoku ikut tes juga tuh ke apa namanya, ke Iroha ya, di LPK. Wah, boleh nyebutin nama sih? Boleh kalau yang bagus-bagus mah. Iya, di LPK Iroha dulu tuh di Yogyakarta. Nah, di situ pertama ikut tes saya gagal. Ke Iroha tuh pertama tes gagal. Ada berapa orang ya? 10 orang kalau nggak salah, 10 apa 12 orang gitu. Jadi yang keterima cuma 2. Angkatan pertama yang di Iroha tuh dari Kajoku. Ente gagal di wae. Yang gagal. Gagal ketiga kali. Wah, sebenarnya udah beberapa kali sih. Berarti kegagalan deui lah. Kegagalan lagi, jadi udah ke Jogja itu teh. Udah ke Jogja. Udah berangkat ke Jogja. Udah sama temen-temen. Jadi kayak nyewa satu gerbong gitu kereta ya kan. Gagal juga. Waduh, kata saya tuh. Ya balik lagi ke Majalengka. Balik lagi ke Majalengka. Belajar lagi. Berapa bulan ya dulu tuh nunggu job lagi. Jadi sebulan sekali di Iroha tuh. Sebulan sekali ada job. Ada job, maksudnya ada pembukaan pendaftaran buat siswa baru gitu, sebulan sekali. Nah, yang kedua kali ini saya lulus dah tuh, lulus di Iroha. Jadi di Iroha tuh berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan belajar. Nah, beres 3 bulan kan biasanya tuh di LPK Iroha mah berarti udah 7 bulan nih kan. 3 bulan di Bekasi, lebih lah mungkin. Lebih lah bulan. Itu nunggu yang ke Bekasi lagi tuh, yang LPK yang gagal kedua kali berapa bulan itu. Udah hampir ada 1 tahunan lah. Udah hampir lama juga sih. Cuman nggak inget, yang inget gagal terus. Belajar lagi di apa, di Kajoku. Belajar lagi di Kajoku, suruh belajar. Jadi pulang dari Iroha tuh katanya udah dapet job, kamu udah dapet job. Nah, si job ini udah dikantongin ya kan, tinggal nunggu apa istilahnya teh, CE kalau nggak salah. CE ya. Apa berarti kan gagal dulu kan? Gagal dulu di Iroha tuh. Gagal di Iroha. Itu balik lagi. Ternyata balik lagi masuk belajar lagi di Kajoku. Di Majalengka lagi. Belajar lagi sebulan kalau nggak salah. Terus baru dapat job. Enggak. Yang tes kedua kali ini baru lulus. Ikut pelatihan lah di Jogja selama 3 bulan. Nah, 3 bulan. Jadi gini bro, jadi ke Iroha tes gagal. Balik lagi ke Kajoku. Pelatihan lagi. Terus belajar lagi. Ada tes lagi. Yang kedua. Nah, terus lulus. Terima. Lalu berangkat ke Jogja. Pelatihan untuk pelatihan pemberangkatan 3 bulan, ya kan. 3 bulan beres, dapat udah ngantongin job ya kan. Pulang dah tuh. Jadi dikasih PR gitu kan, kayak apa? Otoba, bahasa pelajaran lah gitu. Belajar lah. Dikasih
pekerjaan rumah, sukudai ya sukudai. Berapa bulan tuh pulang? Pulang tuh kalau nggak salah 3 bulan apa 2 bulan gitu sambil nunggu saya tuh. Nah, udah gitu teh, jadi si pihak LPK Iroha ini menghubungi saya ya, menghubungi bahwasanya ini CE udah turun. Jadi kamu harus segera persiapan buat belajar kembali di Iroha. Jadi balik lagi tuh ke Iroha, udah siap-siap, udah geger ya kan orang rumah, wah mau berangkat ya kan, Berangkat Jepang. udah persiapan, udah beli ini itu buat berangkat. Udah ke dukun lah. Ke dukun. Jangan Jangan enggak lah ya. Ya maksudnya udah benar-benar fix mau berangkat. Udah bawa koper, udah siap lah, udah bawa spray, udah bawa selimut kan disuruh tuh. Karena musim dingin juga waktu itu tuh. Jadi disuruh bawa kayak jaket tebal yang buat persiapan musim dingin di Jepang lah. Kalau nggak salah bulan Desember dulu tuh. Bulan Desember berangkat lagi ke Jogja. Nah, di Jogja ini berapa bulan ya? Nunggu CE tuh lama. Padahal udah ngomong CE turun ya. Kok lama gitu kan? Bertanya-tanya tuh, saya tuh berapa orang ya dulu? 5 orang yang dapat di job perusahaan itu. Cuman yang 2 dari LPK yang di Surabaya, cabangnya Iroha. Terus berapa bulan ya? Wah, nggak tahu lah. Lama pokoknya. Hampir 3 bulanan. Hampir 3 bulan. 3 bulan, 4 bulan gitu di Jogja tuh. Apa sebulan gitu ya? Lupa 2 bulanan lah mungkin. 2 bulan, 2 bulan nunggu, akhirnya dikasih tahu tuh. Jadi ceritanya tuh kan lagi belajar, kalau nggak salah lagi belajar, tiba-tiba disuruh ke kantor. Ceritanya tuh di Iroha tuh, di LPK Iroha tuh. Dipanggil. Di situ dijelasin tuh bahwasanya saya udah turun, tapi si perusahaan ini gimana ya, ada masalah. Ada masalah. Udah mulai deg-degan deui. Wah gimana ini, terombang ambing lagi ya kan. Akhirnya si pimpinan LPK ini memutuskan bahwasanya kamu udahlah mending di cancel aja. Jadi kan saya udah turun tuh. Nah, menghapus izin tinggalnya itu proses lagi 6 bulan. Jadi saya dari situ sampai saya nangis sih, sumpah. Sama teman-teman sampai sampai di situ pernah mikir putus harapan nggak? Udahlah gak usah ke Jepang apa gimana? Pernah. Pernah. Serius. Kalau saya juga kalau membayangkan di posisi itu sih mikir kayaknya udah muak lah, udahlah gitu kan. Mungkin bukan jalan saya kan gitu kan. Itu udah berapa tahun ya kira-kira? Udah gitu kan disuruh nunggu 6 bulan tuh pemutihan eligibility karena udah turun kan, penghapusannya itu 6 bulan katanya. Di situ saya gimana ya, down banget lah. Sampai nggak mau lagi gitu sekolah bahasa Jepang tuh. Udahlah. Balik lagi ke Kajoku. Ya bukan balik lagi ke Kajoku, balik ke rumah. Balik ke rumah, di rumah tuh. Di rumah udah geger. Ya kan, udah bawa koper. Si Ade katanya mau ke Jepang. Waduh, pokoknya menyedihkan lah. Sebulan di rumah kalau nggak salah. Nah, si pihak LPK Kajoku ini menghubungi lagi. Udah katanya masuk lagi, sayang bahasanya. Jadi disitulah saya disuruh bantu buat ngajar. Soalnya takut lupa ya. Tapi sebenarnya dulu saya udah putus harapan anjir. Rela nyari kerja lain kan ya. Mending nyari kerja lah. Nah, singkat cerita udah dari Kajoku berapa bulan tuh sampai dapat, habis itu 6 bulan lebih, 7 bulan. Bantu ngajar itu 7 bulan. Kalau ngajarnya mah berapa bulan ya? 2 bulan 3 bulan kalau nggak salah.
Tapi dihubungin lagi sama pihak LPK Iroha tuh. Iroha, ha. Disuruh bikin apa kerjaan rumah biar nggak lupa bahasa tuh. Beres itu akhirnya disuruh kembali lagi tuh ke LPK Iroha. Jadi ditawarin dulu tuh sempet, kamu mau nggak apa namanya teh belajar ngelas katanya tuh. Kalau kata saya tuh ya silahkan aja gitu kan, nggak apa-apa saya mah. Terus dia juga ya karena meren apa ya istilahnya teh kasihan merennya. Jadi saya ke di LPK itu tuh ditanggung. Berarti Makan gitu. udah 2 kali ya ke Jogja. Wah, gagal itu kan. Gagal udah 2 kali. Nah, terus yang ketiga berangkat lagi ke Jogja berarti. Berangkat lagi ke Jogja. Itu berapa bulan ya nunggu dapat job yang sekarang ini dapat. Kisaran hampir 4 bulan meren saya di Jogja. Nah, baru dapat yang sekarang. Itu juga dapat ya kan, ya lancar sih yang ini mah, Lancar, alhamdulillah. bucat lah pokoknya mah. Tapi ya perjuang kalau ingat lagi masa-masa dulu, waduh. Makanya buat teman-teman gimana ya, semangat lah. Emang sih kalau udah ngerasa putus harapan, gimana ya, bukan putus harapan sih, ngerasa dikecewain lah. Jadi Bray, kita dengar cerita dari Mang Ade ini ya. Saya juga nggak bayangin sih ya, karena jujur ya, rezeki orangnya beda-beda ya. Saya pribadi, saya alhamdulillah mulus, lancar. Saya cuma 5 bulan prosesnya ini. Tapi kalau ngedenger Mang Ade ini, buset, entah kalau saya di posisi Mang Ade ini bisa bertahan apa enggak. Hampir 2 tahun lebih lah, 3 tahun. Soalnya kan korban waktu, biaya pasti kan, biaya apalagi udah keluar sekolah ini kan. Iya. Kita juga malu ya minta terus ke orang tua. Bener, alhamdulillahnya tuh orang rumah selalu support gitu. Tapi apa sih deh yang bikin yakin bahwa ibaratnya kan sempat kecewa nih. Tapi kenapa mau lagi itu? Wah, nggak tahu, karena ada dorongan aja gitu. Karena ibaratnya mah udah kecewa, udah putus asa, tapi pasrah mungkin ya, lebih ke pasrah ya. Iya benar. Lebih ke pasrah ya, akhirnya udahlah. Serahkan aja lah ke Gusti Allah gitu kan. Kalau misalnya emang jalannya, rezekinya berangkat gitu kan. Dan akhirnya kesabaran Mang Ade ini dijawab dengan job yang sekarang ya. Alhamdulillah. Sekarang ini Mang Ade di sini udah 4 tahun ya. 4 tahun ya. Mau ke 5. Mau jalan 5 tahun. Jadi udah selesai 3 tahun, selesai 2 tahun gitu kan. Sekarang mau menyelesaikan 2 tahun ini tuh belum pulang nih. Nah, jadi udah pulang ini. Udah dapet jadwal pulang nih sekarang, tinggal nunggu waktunya aja. Jadi buat teman-teman juga yang sekarang prosesnya nunggu lagi harus bersabar bro ya. Jadi ketika kalian udah nemu di titik kecewa atau misalkan putus asa, ya udah pasrahkan aja itu kan. Toh sebenarnya rezeki itu kan bukan hanya di Jepang ya. Tapi kalau emang rezeki kalian itu emang di Jepang, pasti kalian juga berangkat bro. Kalian tuh harus percaya diri lah ya. Dulu juga saya sempet itu pas gagal mulu itu yang di LPK Joku. Jadi saya masih inget tuh omongan guru saya. Kan dulu saya gimana ya, ngerasa kecewa ya kan, karena kok maksudnya gini ya, kita kan pengen kerja ya kan. Terus kan ini sih lebih ke fisik sih ya. Maksudnya kenapa harus tinggi badan minimal segini, apa berat badan harus segini ya kan. Saya dulu pernah sempet maksudnya kecewa gitu, kenapa sih orang kan kita mau nyari rezeki kok susah amat gitu. Sampai guru saya marahin saya, karena jangan bilang gitu katanya teh, udah pasrahin aja. Wah dulu pokoknya apa ya, jangan apa ya istilahnya teh, jangan menyalahkan kondisi. Jangan menyalahkan kondisi. Asli.
Jadi sebenarnya apa mau kita tinggi, mau kita kurang tinggi, mau gendut, mau kurus itu kan sebenarnya di Jepang ini tuh gak masalah, Bray, sebenarnya. Cuman balik lagi menyesuaikan ke jobnya. Nah, misalkan kalian kebetulan di LPK ada jobnya yang harus angkat berat-berat. LPK juga kan ngelihat kita kecil, kurang tinggi, mungkin kan kasihan. Benar, benar. Jadi sebenarnya itu tuh buat yang terbaik buat kita juga. Nah, ini mah buat motivasi lah ya. Motivasi, buat boy. motivasi Semangat. anak-anak di rumah. Nah, ini Mang Ade setelah begitu panjang 1 tahun lebih lah ya. Heeh. Setelah 1 tahun lebih, Lebih, proses berangkat ke Jepang dan akhirnya berangkat ke Jepang. Sekarang tuh apa ya namanya? Terjawab nggak? Apa ya? Bukan terjawab ya. Hikmahnya Bukan hikmahnya. apa tuh? Puas nggak dengan apa yang udah maksudnya bisa berangkat ke Jepang, menjalani kehidupan di Jepang, ya mungkin bekerja sedikit, menabung, mendapatkan hasil. Nah, menurut Mang Ade sesuai nggak dengan pengorbanan dulu, perjuangannya ke Jepang ini segitu beratnya dengan apa yang sekarang dijalani dan yang udah didapatkan? Bisa dibilang apa ya, setimpal lah. Setimpal ya, iya setimpal lah ya. Jadi yang dulu job di cancel itu kan kebetulan dapat sama temen tuh si perusahaan yang dulu tuh. Jadi ada hikmahnya sih di balik semuanya juga. Jadi dia tuh dapat job yang dulu saya dapat tapi di cancel, diganti tapi sama dia. diganti sama dia. Nah, begitu bareng maksudnya ketemu di sini, kerja di sini, jadi ada apa? Insiden. Jadi dia tuh dipulangin, yaitu si Sumarno itu. Jadi ada hikmahnya lah ya. Ada hikmahnya. Ya maksudnya kasihan juga sih. Ya mungkin ini emang udah jalan terbaik. Udah jalannya ya. Kadang-kadang kita ini mungkin saya pernah bilang juga kan sebelumnya, mungkin kita ini menunggu lebih lama biar mendapatkan yang lebih baik. Kadang-kadang kita buru-buru mungkin dapat, tapi ya mungkin di sininya perusahaannya kurang bagus, mungkin ujung-ujungnya kalian nggak betah bagaimana. Iya benar-benar tuh. Tapi alhamdulillah ya maksudnya dapatnya perusahaan saya yang sekarang ini, alhamdulillah orangnya betah banget ya. Wah, betah banget sih, orang-orangnya Sangat baik. dimanusiakan ya. Sangat dimanusiakan sekali pokoknya mah. Orang-orangnya baik, apalagi apa? Juragannya. Nah, ini apa? Cita-cita lah Dera. Buat apa? Motivasi anak-anak yang sekarang mau berangkat nih. Cita-cita yang ingin didapatkan di Jepang ini, kita kan bermimpi bebas ya. Karena tapi sebagus-bagusnya mimpi kan jadi doa itu kan. Nah, apa sih sebenarnya sebegitu dulu inginnya ke Jepang ini, ingin apa sih? Kan yang jelas sih ingin merubah hidup kan ya. Iya. Nah, apa sih yang Mang Ade dulu impikan sebelum berangkat ke Jepang itu? Ingin apa aja gitu? Maksudnya kumaha? Iya, sebelum berangkat ke Jepang kan pasti punya cita-cita. Cita-cita kumaha maksudnya? Saya pengen dapat ini, pengen dapat ini. Nah, kayak saya misalkan saya ke Jepang dulu, saya pengen dapat rumah, mobil, modal, usahakan namanya mimpi mah bebas. Kita harus bermimpi kan. Nah, Mang Ade dulu apa sih yang paling utama kan pasti membahagiakan orang tua ya. Iya. Benar. Nah, gimana nih sekarang orang tua udah bahagia lah ya. Alhamdulillah udah bahagia lah. Ya meskipun kadang kangen juga rumah ya. Nah, tapi kan gimana kan perjuangan ya gitu juga ya. Harus ada yang dikorbankan. Tapi yang dulu Mang Ade cita-citakan, nah setelah sekarang segini lamanya lah ya di Jepang, ada nggak hal-hal yang Mang Ade dulu inginkan sekarang sudah tercapai? Alhamdulillah udah beberapa sih yang bisa apa ya, udah terwujud lah ya. Udah sampai di titik ini gitu. Jadi ya bersyukur banget sih. Jadi ya emang ya kalau kita melihat ke belakang lah ya. Tapi ya sesuai lah kalau misalkan dulu prosesnya segitu dan sekarang ini
apa yang dulu dicita-citakan ini bisa terwujud deh ya. Alhamdulillah. Jadi saya juga ikut senang ya apa. Mudah-mudahan semuanya yang ke Jepang ini dilancarkan semuanya ya deh. Amin, amin. Dan amin. yang mau berangkat ini saya juga ya saya juga ngerti lah perasaan teman-teman yang sekarang kondisinya kayak gini sih ya. Iya, bingung juga sih. Tapi ya itu kalian harus lihat Mang Ade juga sampai setahun lebih. Mungkin kalian mah Bukan setahun, 2 tahun lebih. 2 tahun lebih dari awal ya, dari yang tadinya ya kerja di bengkel, ya bukan mendiskreditkan kerja di bengkel karena itu tuh merupakan dari proses. Proses. Nah kalau kita gak kerja di bengkel dulu mungkin itu kan nggak tahu gitu kan bisa kesini apa enggaknya. Di sana. Jadi mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi teman-teman semua, bisa banyak hal yang lebih bisa menguatkan diri kita lah ya. Benar. Ketika kita ingin sesuatu, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, ya kita harus berjuang. Nah kadang-kadang perjuangannya ini tuh nggak selalu mulus. Benar. Nah cuman di balik jalan yang terjal gitu kan, di balik tanjakannya tinggi, pasti nanti kita bakal ketemu satu hal yang di luar ekspektasi kita lah ya. Seperti mungkin Mang Ade juga di sini kadang-kadang kita suka berpikir wah gak nyangka ya sampai di titik ini gitu. Iya, benar. Nah seperti itu Bray. Jadi sekali lagi buat teman-teman nih, kalian yang mau lebih dekat lagi dengan Mang Ade, follow aja nih Instagram Mang Ade. Apa Mang Instagram Mang? @ade.banana. @ade.banana, dan juga follow Instagram saya Tito_Hedianto. Terima kasih udah nonton bincang-bincang kita hari ini. Semoga bermanfaat. Share video ini bila kalian rasa ini bermanfaat. Dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.